Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Rafina Aprilia. Kalian bisa panggil saya Aura dengan NIM 250810101134. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Sosiologi dan Ekonomi Politik dengan dosen pengampu Ibu Inayah Swastirati, MSEI. Saya dari kelas pengantar Sosiologi dan Ekonomi Politik kelas E. Oke, langsung saja saya akan mereview ulang dan membahas tentang salah satu materi yang Ibu Inayah berikan, yaitu materi tentang jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan merupakan terjemahan dari network yang berasal dari dua suku kata, yaitu net dan work. Net diterjemahkan dalam bahasa sebagai jaring, yaitu tenunan, terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung antara satu sama lain. Sedangkan kata work bermakna sebagai kerja, yang intinya jaringan adalah hubungan antar individu dan hubungan antar kelompok yang saling terikat. Sedangkan sosial dimengerti sebagai sesuatu yang dikaitkan atau dihubungkan dengan orang lain atau menunjuk pada perilaku subjektif. Berarti dapat disimpulkan bahwa jaringan sosial adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan dengan sesuatu sebagai simpul dan ikatan. Simpul dapat dilihat melalui aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan merupakan hubungan antar para aktor tersebut. Jaringan sosial juga memudahkan hubungan antar satu pihak dengan pihak lainnya, menurut Powell dan Smith 1994. Yang kedua, ada tingkat jaringan. Dibagi menjadi 3, yaitu jaringan mikro, meso, dan makro. Yang pertama, jaringan mikro, yaitu interaksi antara individu yang mengkristal menjadi sebuah hubungan sosial. Hubungan sosial yang terus-menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial di antara mereka. Jaringan sosial mikro, seperti yang telah dikemukakan di atas, memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelicin, sebagai jembatan, dan sebagai perekat. Yang kedua, ada jaringan meso. Jaringan meso ini adalah jaringan pada tingkatan yang dapat ditemui dalam berbagai kelompok yang kita masuki atau miliki, seperti ikatan alumni, pelatihan sekolah, ataupun perguruan tinggi misalnya. Jaringan meso juga memiliki berbagai fungsi yang berfungsi sebagai pelicin, sebagai jembatan, dan sebagai perekat. Yang ketiga, ada jaringan makro. Jaringan makro merupakan ikatan yang terbentuk karena terjalinnya simpul-simpul dari beberapa kelompok. Dengan kata lain, jaringan makro terwujud dari ikatan antara dua kelompok atau lebih kelompok. Dalam konteks ini bisa dalam bentuk organisasi, dalam konteks institusi, bahkan bisa pula negara. Pada tataran makro, jaringan lebih berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara beberapa kelompok. Yang ketiga, ada pendekatan jaringan sosial. Pendekatan analisis atau abstrak dan pendekatan perspektif atau studi kasus. Yang pertama, ada pendekatan analisis. Pendekatan analisis atau abstrak terhadap jaringan sosial menekankan analisis abstrak pada hubungan politik, hubungan yang berkelanjutan antara orang-orang yang berhubungan organisasi dibangun atas campuran yang rumit dari otoritas, persahabatan, dan loyalitas. B. Jaringan juga memperhatikan tentang bagaimana lingkungan di dalam organisasi konstruksi yang sebagaimana itu adalah suatu alat penelitian formal untuk menganalisis kekuatan dan otonomi. Yang kedua, ada pendekatan perspektif. Pendekatan perspektif ini memandang jaringan sosial sebagai peraturan logika atau sebagai suatu cara menggerakkan hubungan-hubungan di antara para aktor ekonomi, seperti analisis jaringan sosial dalam pasar tenaga kerja, etika bisnis, dan organisasi dari kelompok bisnis. Persamaan antara pendekatan analisis dan pendekatan perspektif didasarkan atas kerangka kerja konseptual dari keterlekatan prioritas dan koneksi aktor-aktor dalam suatu rangkaian jaringan dihubungkan dan direkatkan atau diikat oleh satu dengan lainnya melalui jaringan sosial. Dan melalui hubungan ini pula diperoleh kesempatan informasi baru dan dari sumber daya dan pemakaian bahasa dan model tindakan. Pendekatan tersebut sama menganggap penting kepercayaan atau trust bagi resiprositas dalam jaringan sosial. Dan yang keempat, di bidang penelitian jaringan sosial. Bidang penelitian jaringan sosial dalam melakukan penelitian tentang jaringan sosial terdapat 4 bidang penelitian yang dapat dikerjakan oleh sosiolog, yaitu jaringan informal terhadap akses dan kesempatan, jaringan formal dari pengaruh dan kekuasaan organisasi sebagai jaringan perjanjian, serta jaringan sosial dalam produksi. Yang pertama, jaringan informal dari akses dan kesempatan.
Penelitian yang digunakan Granovetter 1970, 1974, dan 1983 memperlihatkan bahwa suatu ikatan, apapun bentuknya, lemah atau kuat, memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, ada jaringan formal, pengaruh dan kekuasaan. Bagian ini menunjukkan pendekatan analitis untuk menjelaskan kekuasaan aktor-aktor ekonomi. Mintz dan Schwartz 1985, Burke 1992, dan Mirzucci 1992. Kubu pemikiran ini rupanya mempercayai bahwa kekuasaan melekat situasional. Ia bersifat dinamis dan tidak stabil secara potensial. Powell dan Smith Dorr 1994. Sementara itu, menurut Powell dan Smith, kekuasaan itu sendiri didefinisikan sebagai otoritas formal, pengaruh informasi, dan dominasi. Analisa jaringan sosial tentang kekuasaan meliputi ke semua tipe kekuasaan. Sumber kekuasaan terdiri dari legitimasi, informasi, dan kekuatan. Kekuasaan berada di dalam posisi struktur tutorial yang ketiga. Ada organisasi sebagai jaringan sosial dan perjanjian. Setiap organisasi memiliki suatu mekanisme yang mengatur hubungan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk jaringan yang terbentuk karena adanya hubungan sosial. Menurut Dalton 1959, formal berarti sesuatu yang direncanakan dan disetujui di atasnya. Organisasi informal tidak dapat terlepas dari hubungan, sementara organisasi formal biasanya mempunyai struktur hierarkis, dihubungkan secara mendalam dengan jaringan yang lebih luas, sedangkan jaringan informal dapat tidak memihak dan menembus batas struktur yang hierarkis. Yang keempat, ada jaringan sosial dari produksi. Seperti juga jaringan lain, pada jaringan sosial ini memandang penting arti dari suatu kepercayaan atau trust. Misalnya dalam suatu proses monitoring kegiatan produksi, maka akan lebih mudah dan lebih alami serta sangat efektif apabila dilakukan oleh teman sejawat dibandingkan atasan. Menurut Powell 1990. Powell dan Smith 1994 mengajukan 4 tipe jaringan produksi secara bersama, yaitu regional, penelitian, dan pengembangan kelompok bisnis, analisis strategis, dan produksi bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.